lahirnya? Tanggal lahirnya 3 Februari 1995. Berarti saat ini Ibu sedang berusia 30 tahun, betul? Betul, Sus. Keluhan Ibu saat ini kalau boleh tahu apa ya? Dari pagi saya merasa pusing, Sus. Rasanya itu berat dan berputar. Badan saya juga lemas. Nah itu sus, ya begitu kan udah kelihatan kan mukanya tuh udah pucat. Terus saya udah bilang jangan kerja bu, dianya maksa. Terus makin siang makin parah deh. Gitu. Saat Ibu beraktivitas apa Ibu merasa buram atau mual muntah? Saya tidak merasa mual, Sus, tapi pandangan saya buram kalau langsung berdiri. Oke Bu, jadi saya Nurse Nica yang akan membantu Nurse Fasya buat untuk cek tekanan darah Ibu ya. Isi ya Ibu. Ya. Saya balik Ibu. Tekanan darahnya 170/100 ya. Ini Nurse, tekanan darahnya 170/100. Oh iya, Ibu tekanan darahnya lumayan tinggi ya. Mungkin setelah ini saya akan panggilkan dokter dulu untuk mengecek kondisi ibu yang sekarang. Terima kasih, Sus. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mari, Bu. Bu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Dok. Saya Dr. Ainun yang bertugas pada pagi hari ini. Saya dengar Ibu merasakan pusing dari pagi hari. Bagaimana yang dirasakan saat ini? Saya merasa masih pusing, Dok, dan rasanya seperti berdebar. Sebelumnya izin bertanya, apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit darah tinggi? Benar, Dok, saya mempunyai riwayat darah tinggi. Obat anti darah tingginya masih dikonsumsi? Saya mengkonsumsi sih, Dok, tapi saya sering lupa. Apalagi kalau saya merasa badan saya sudah enakan, saya tidak minum. Memang banyak sekali Ibu pasien yang menderita darah tinggi itu sering tidak mengonsumsi obatnya setelah merasakan lebih enakan. Sebenarnya obat anti hipertensi itu harus dikonsumsi setiap hari untuk mengontrol tekanan darah Ibu. Nanti akan saya bantu untuk meresepkan obat anti hipertensinya ya Ibu. Oke nanti saya bantu kamu juga ya dok ya, soalnya si ibu emang sering lupa. Terus nanti untuk resepnya bisa diantarkan ke apoteker ya. Baik dok, nanti setelah ini saya antarkan resepnya ke apoteker. Lalu nanti dari keluarga pasien bisa untuk mengambil obatnya di ruang apoteker. Oke. Jangan lupa diminum teratur ya obat anti hipertensinya. Saya permisi dulu Ibu. Mari. Baik, Dok, makasih. Ya. Terima kasih. Permisi Mbak, ini aku mau ngasih resep pasien atas nama Bu Lintang. Baik, ya. Jadi nanti diresepkan biar keluarga pasien ngambilnya di sini dulu. Ya, oke. Makasih ya, Mbak ya. Iya, sama-sama. Mari. Selamat pagi Bu. Pagi mbak. Nah, apakah benar ini dengan anggota keluarga Ibu Lintang? Iya benar, saya dengan anaknya. Baik, bisa disebutkan tanggal lahirnya Bu? Oh tanggal lahirnya tanggal 3 Februari tahun 1995. Baik, sudah sesuai ya Bu ya. Jadi ini obat yang sudah diresepkan oleh dokter ya Bu. Ya. Obat ini diminum 1 kali dalam sehari setelah makan ya Bu. Obat ini diminum terus-menerus ya Bu ya, meskipun pasien itu tidak merasakan pusing. Jadi harus rutin ya Bu. Nanti apabila pasien lupa untuk minum, langsung segera diminum setelah ingat ya Bu. Kecuali ada jadwal untuk minum obat berikutnya. Ya nanti saya bantu untuk ibu saya untuk minum biar nggak lupa-lupa, jadi saya bantu ingatkan. Oke, baik
banyak pasien yang mengiranya begitu, tapi sekarang ibu kan sudah tahu pola minumnya bagaimana dan harus diminum tiap hari. Baik, saya ahli gizi, saya Mega. Untuk menstabilkan kondisi ibu bisa untuk memulai dengan makanan yang rendah garam. Untuk makanan rendah garam itu apakah tidak boleh makan asin sama sekali ya Bu? Bukan dihilangkan total, tetapi hanya dikurangi saja, seperti mengurangi makanan mie instan dan lain-lain, dan memperbanyak buah, sayuran, dan juga daging. Nanti untuk selanjutnya bisa diberitahukan kepada saya untuk makanan kesukaannya, bisa saya sesuaikan. Pengen saya juga bantu ya Mbak untuk mengatur makanya apa yang boleh ibu saya makan di rumah nanti. Mungkin dari ibu dan mbaknya ada pertanyaan lagi mengenai obat, tata cara minumnya, atau makanan tadi? Sudah cukup sudah. Belum ada terus. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, baik. Kami kembali ke station dulu ya. Terima kasih, mari cepat sembuh. Ya. Jadi hasil dari simulasi kali ini berjalan dengan baik. Perawat dapat menunjukkan empati dan klarifikasi. Dokter dapat menjelaskan atau mengedukasi pasien dengan cara yang sederhana dan tidak menghakimi. Apoteker dapat menjelaskan obat dengan baik. Keluarga dilibatkan dan pasien diberikan kesempatan untuk bertanya. Simulasi kali ini sangat berorientasi kepada klien. Sudah.